Sudah lulus SMA dan pengen langsung kerja? Karena berbagai alasan, tidak semua orang bisa lanjut ke bangku kuliah, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kalau tahu caranya, lulusan SMA juga bisa menghasilkan uang kok. Kebanyakan orang taunya cari uang dari jadi driver online, tapi selain itu masih ada kok profesi lain di mana teman-teman bisa menghasilkan pemasukan dengan bermodalkan ijazah SMA atau sederajat. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat teman-teman yang tertarik bisnis kuliner, silakan mampir ke channel Bisnis Kuliner karena di sana ada informasi resep dan berbagai tips untuk berjualan makanan dan minuman. Atau buat kalian yang ingin tips kesehatan dan lifestyle, kalian bisa mampir ke channel Smartpedia. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Buat teman-teman yang lulusan SMA, jangan berkecil hati, karena ada kok cara-cara untuk mendapatkan pemasukan. Apalagi zaman sekarang, dengan adanya teknologi dan sosial media, ada semakin banyak cara untuk menghasilkan uang. Berikut adalah beberapa profesi yang teman-teman bisa coba. Yang pertama adalah menjadi operator produksi. Jenis pekerjaan ini banyak diincar oleh lulusan SMK, tapi lulusan SMA juga bisa kok menjadi operator produksi di pabrik. Meskipun tesnya nggak mudah karena banyak saingan, tapi gajinya pun relatif tinggi. Ini beda-beda tergantung perusahaannya ya, tapi sebagai contoh, kalau di PT Epson Indonesia, karyawan lulusan SMA yang kerja di pabrik itu gajinya bisa sekitar 7 jutaan. Selanjutnya jadi asisten dokter gigi. Bukan lulusan kedokteran tapi ingin kerja di bidang kesehatan? Nah, teman-teman bisa mencoba mendaftar menjadi asisten dokter gigi. Biasanya, syarat yang diperlukan adalah minimal SMA dan sederajat atau diploma keperawatan gigi. Jangan khawatir, karena kalian bakal di-training dulu sebelum mulai bekerja. Pekerjanya itu biasanya ngambilin dokter gigi alat-alat, bantu sterilisasi, dan sebagainya. Sebagai referensi, gaji rata-rata asisten dokter gigi itu biasanya sekitar 3-5 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya jadi petugas kabel listrik. Pekerjaan ini pas banget untuk teman-teman yang lulusan SMK jurusan listrik. Tapi kalaupun hanya lulusan SMA biasa juga nggak masalah kok. Soalnya sebelum kerja, kalian akan diberi pelatihan dulu. Gajinya pun termasuk lumayan, kira-kira 5 jutaan per bulan. Lumayan kan? Selanjutnya adalah agen properti. Agen properti adalah profesi yang menjanjikan. Dengan komisi agen properti hingga 3% untuk jasa jual beli, nilai ini akan besar jika nilai properti yang laku juga besar. Misalnya aja, kalau ada properti yang dijualnya seharga 1 miliar, maka komisi agennya bisa sebesar 30 juta rupiah. Apalagi untuk jadi agen properti itu tidak harus lulus S1. Kalian cukup lulus ujian sertifikasi saja dan bermodalkan rasa percaya diri yang tinggi. Habis gitu, kalian bisa deh mulai mencari klien. Klien bisa kalian dapatkan dengan menawarkan jasa, entah itu lewat kirim surat massal ke daerah yang kalian incar, atau bisa juga melalui sosial media dan promosi digital. Selanjutnya, masih terkait dengan pekerjaan sebagai agen, bidang asuransi dan keuangan juga bisa dicoba untuk teman-teman yang lulusan SMA. Jurusannya pun bisa IPA atau IPS nggak menjadi masalah. Menurut Biro Pusat Statistik, gaji rata-rata agen asuransi adalah sekitar 5,5 juta per bulannya. Lumayan kan? Salah satu agensi yang bisa kalian lamar untuk bergabung sebagai agen asuransi adalah Lifepel. Bahkan, mereka yang sudah berpengalaman bisa mendapatkan penghasilan di atas 30 juta rupiah per bulannya. Silakan teman-teman Google aja ya bagaimana caranya menjadi agen asuransi Lifepel. Selanjutnya, menjadi video editor.
Zaman sekarang semakin banyak orang yang membutuhkan jasa edit video untuk acara-acara yang bersejarah ataupun untuk diupload ke YouTube. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis untuk teman-teman. Untuk menjadi video editor tidak dibutuhkan ijazah tertentu. Yang dibutuhkan hanya kemampuan. Cara belajarnya bisa lihat-lihat tutorial di YouTube dan kemudian banyak praktek. Dari pengalaman saya secara pribadi, kalau teman-teman bisa fokus, sekitar 3 mingguan juga biasanya udah jago kok. Untuk mendapatkan orderan, kalian bisa menawarkan jasa kalian lewat berbagai website freelancer seperti Fiverr, Upwork, dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk posting contoh-contoh hasil editan kalian yang paling keren sebagai referensi. Atau teman-teman juga bisa secara proaktif menawarkan jasa edit video ke berbagai channel YouTube yang sudah agak besar tapi belum besar-besar banget. Ya, katakanlah mereka yang jumlah subscribernya sekitar 200.000 sampai sejutaan deh. Karena yang perlu kalian incar itu adalah mereka-mereka yang sudah mulai dapat uang agak banyak dari YouTube tapi belum punya tim sendiri. Kemudian pilihan selanjutnya adalah menjadi YouTuber. Masih terkait dengan kemampuan ngedit video, kalau kalian sudah tahu caranya edit video, maka tidak ada salahnya untuk mencoba menjadi YouTuber. Kalau kalian merasa tidak nyaman untuk berada di depan kamera, masih ada kok banyak pilihan tema yang tidak mengharuskan kalian tampil di depan. Contohnya adalah channel education, infotainment, ceramah, dan sebagainya. Yang penting konten yang kalian buat itu adalah sesuatu yang banyak dicari orang. Pastikan juga ketika upload, video tersebut menggunakan tag atau keyword sesuai dengan kata kunci yang banyak dicari orang. Dan kemudian kalian juga harus menyempatkan diri untuk membuat thumbnail yang menarik supaya videonya diklik oleh penonton. Memang sih jadi YouTuber awal-awalnya tidak mendatangkan uang. Tapi kalau kalian konsisten, biasanya lama-lama channelnya bisa dimonetisasi. Syaratnya yaitu memiliki minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam setahun terakhir. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, hal tersebut biasanya bisa diraih dalam waktu sekitar 6 bulan, bahkan lebih cepat dari itu. Mengenai penghasilan, tentunya setiap YouTuber akan berbeda-beda tergantung kategori channel mereka dan berapa banyak yang nonton. Tapi sebagai ancar-ancar, YouTuber pemula bisa kok mendapatkan sekitar 1,5 sampai 7 juta rupiah per bulannya dari uang iklan AdSense doang. Belum lagi ditambah kalau kalian melakukan affiliate marketing dengan menambahkan berbagai link referral di YouTube komen kalian. Kalau channel YouTube-nya sudah sangat besar, bahkan tidak mungkin penghasilannya bisa menjadi ratusan juta bahkan miliaran rupiah per bulannya. Selanjutnya, jadi PNS. Jadi pegawai negeri merupakan pekerjaan impian banyak orang. Apalagi biasanya pemerintah menyediakan berbagai jenis lowongan untuk berbagai latar belakang. Meskipun hanya bermodalkan ijazah SMA dan sederajat, biasanya ada kok lowongan PNS yang bisa dilamar. Misalnya saja menjadi sipir, satpol PP, teknisi, dan sebagainya. Tapi untuk menjadi PNS, kita hanya bisa melamar kalau sedang ada pembukaan saja, dan ini biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Makanya, pantau terus website resminya BKN dan koran nasional supaya tidak ketinggalan dengan jadwal pendaftaran CPNS selanjutnya. Opsi lainnya adalah menjadi pramugari. Sekarang karena masih pandemi agak susah ya jadi pramugari. Tapi kalau suatu saat pandeminya sudah selesai dan orang sudah banyak bepergian lagi, salah satu profesi yang bisa kalian pertimbangkan adalah menjadi pramugari atau pramugara. Asyik loh, udah dibayar, bisa jalan-jalan gratis lagi. Penghasilannya juga lumayan. Gaji pramugari junior biasanya mulai dari 5 juta rupiah dan itu belum termasuk berbagai tunjangan. Fasilitas yang didapatkan saat bekerja biasanya sudah termasuk penginapan pada saat traveling. Selain yang sudah disebutkan di atas, cara lain yang bisa menghasilkan banyak uang tanpa ijazah adalah dengan membuka toko online. Kalau masih awal-awal dagang dan punya keterbatasan modal, saran saya mulailah menjadi reseller atau dropshipper dulu. Dengan cara ini,
Kalian intinya menjualkan barang milik orang lain dan bisa fokus berlatih untuk memasarkan barang dan bernegosiasi dengan pembeli dan supplier. Nanti kalau kalian sudah jago, baru deh bisa coba memproduksi barang sendiri supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!